fundamental, nggak terlalu fundamental, tapi ini penting kalau misalnya kalian nanti mau ngomongin mau mengcompare beberapa teori graf, atau kalau misalnya kalian nanti kerja di astrofisik, ada itu ntar kalian bakal banyak berurusan sama eksperimen. Nah ini cukup penting ya, karena dia yang kalau misalnya teori dituliskan dalam bentuk PPN form, dalam bentuk ke PPN ini dia akan jadi lebih mudah dicek sesuai atau enggaknya sama eksperimen. Yang pertama kan dari sebelumnya kan kita udah bahas beberapa kita udah mention beberapa topik modified gravity. Ya kan ada banyak ya, bukan cuma UCR doang, ada FR, ada Braggspeed, ada yang lainnya. Intinya topik modified gravity itu ada banyak teorinya. Nah, dan untuk supaya kita bisa mengkomparasi teori satu sama teori yang lainnya itu kita butuh satu common language. Nah, common language-nya itulah yang di describe sama PPN formalism. Nah, pertama teori mode graph apa aja sih yang bisa di describe menggunakan PPN formalism ini? Pertama itu teorinya harus teori metric gravity theory. Artinya teori yang kita gunakan untuk menjelaskan gravitasi itu harus harus bisa dinyatakan sebagai zat gravitasi, harus bisa dinyatakan dengan hubungan ruang. Selanjutnya lagi ekivalen juga itu metriknya. Nah ini sesuai curvature of space-time kan itu dinyatakan oleh describe dalam teori selalu dengan menggunakan metrik ya. Dan itu dengan kata lain metriknya itu harus bisa terkopol, selalu bisa terkopol dengan koordinat x. Ya. Nah, terus persyaratan kedua supaya suatu teori modified gravity bisa di describe menggunakan formulasi PPN itu adalah equivalence principle-nya harus berlaku. Kan sebelumnya kan saya kasih kuliah pengantar ada equivalence principle yang ada yang weak, ada yang strong, ada yang intinya ini sebenarnya ntar ada tiga weak, strong, ada stabilis gitu. Pokoknya Einstein equivalence principle harus valid di dalam teori. Nah selanjutnya lagi ya ini metrik. Jadi teorinya itu perhitungan ruangnya harus dinyatakan dengan metrik, IIP harus valid, dan gravitasi harus terkopol dengan ordinary mass. Nah selama teori gravitasi memenuhi dua hal ini, maka dia harusnya bisa dituliskan dengan informasi PPN. Nah intinya apa sih teori PPN ini? Nah jadi dari sini karena semua teori yang memenuhi ini bisa dinyatakan dia bisa punya metrik.
kan bentuk metrik yang paling umum ya. Nah, jadi misalkan kita punya ruang waktu M, itu metriknya bisa dinyatakan sama ini, tapi bentuk dari D00 komponennya ini itu dia akan bergantung dari teorinya seperti apa. Jadi kalau misalnya teorinya si A untuk sistem yang sama, untuk space-time yang sama, untuk sistem fisika yang sama, dia akan memberikan G00 yang misalnya beda dengan Brandstee atau misalnya dengan FR atau teori-teori yang lain. Nah, oleh karena itu ide utamanya adalah kita mau mengekspansi metrik ini, komponen metrik ini kita expand. Jadi kode dari suatu besaran yang kecil, seterusnya angka 2 dan seterusnya, ini semua akan kita expand dalam bentuk ini. Dan tiap teori yang tergabung dalam modified grafik yang memiliki ini, dia akan punya nilai koefisien yang berbeda-beda gitu, satu terus dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalnya GR dia punya angka ini skala ya, karena ini koefisien ya. Jadi nanti untuk teori-teori modified grafik yang berbeda, nilai koefisien alpha, beta, gamanya itu beda-beda. Misalnya GR nanti kita dapat dia satu semua, ada 0, Brandstee juga ntar akan dari sini. Oke, ada yang bertanya dulu? Oke, selanjutnya. Selanjutnya lagi, untuk mengekspand si komponen dari metrik ini, kita butuh asumsi lagi. Asumsi yang digunakan itu pertama supaya kita bisa dapat bilangan yang kecil. Nah, ini si suku ekspansi ini itu supaya ekspansinya valid dia harus kecil kan. Nah, oleh karena itu untuk ini kita gunakan asumsi-asumsi yang pertama itu satu, space-nya itu space M yang deskripsikan oleh metrik ini kelengkungannya harus asymmetric juga. Jadi kalau misalnya kita ambil R-nya menunjukkan hingga, dia harus kembali jadi positif. Satu. Terus kedua, asumsinya lagi ya, metriknya itu jadi dia boleh ada suku ini. Kalau statik kan suku ini nggak ada ya. Nah, dia boleh ada suku ini, tapi semua sukunya tidak boleh bergantung waktu. Ya, jadi ini nggak boleh bergantung waktu. Nah, berarti ini in general artinya potensialnya itu dia nggak terlalu besar sehingga dia nggak jadi black hole. Dia bisa diaproksimasi dengan menggunakan
menjadi satu with field. Berarti kalau misalnya kita punya sumber, dia gravitasinya nggak terlalu besar, masanya bisa besar, tapi density-nya nggak terlalu rapat. Nah, terus slow motion sumbernya dia nggak bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Jadi itu jauh lebih kecil daripada C. Ya. Nah, ini empat asumsi yang digunakan supaya ekspansi ini valid. Tugas kita adalah mencari observable apa sih yang bisa digunakan sebagai untuk menyatakan si suku order E ini. Observable apa yang harus kita pakai untuk ini kan sebenarnya suatu bilangan yang kecil, tapi secara fisika kan kita harus tahu fisiknya E itu apa sih. Nah, ini yang akan kita cari. Nah, dengan menggunakan asumsi nomor 4, slow motion ya. Jadi slow motion itu V itu kan harus jauh lebih kecil daripada C ya. Nah, ini bisa kita tulis V per C lebih kecil daripada 1. Oleh karena itu, kandidat pertama yang bisa dipakai untuk mengekspansi si komponen metrik itu adalah si besaran ini. Oke. Nah, selanjutnya dengan menggunakan asumsi ketiga itu yang field. Kita punya besaran potensial dia ini yang potensial ini potensial kan. Ya, kalau kita bagi dengan C kuadrat itu kan bisa ditulis begini ya. RC. Ya. Nah, ini ini kan ini dia dimensional ya, dia nggak ada dimensinya karena dimensinya nggak ada. Nah, ini juga sama, kita punya potensial delta, kita bagi dengan ini supaya dia jadi bilangan yang tidak berdimensi. Kan kalau dia ini dimensinya apa sih? Salah. Nah, jadi kalau kalian masukin nanti kalian dapat ini tidak dimensional. Nah, dengan menggunakan asumsi big field ini, si besaran ini juga dia menjadi kecil ya. Nah, jadi kita punya dua kandidat nih, kandidat
Itu ada R-nya. Mg per R. Mg per RC kuadrat. Kalau di center berarti nggak bisa kecil loh. Di R mendekati 0 bisa lebih besar. Iya, tapi kan kita nanti nggak di daerah situ, itu kan termasuk daerah yang fieldnya besar, jadi kita nggak ngambil. Kalau misalnya ya ini biar lebih besar, tapi kita nggak akan deket-deket sama si sumbernya. Maksudnya itu, maksudnya skala ini tidak otomatis kecil, cuman kita pilih berarti kan. Kita pilih di region yang dimana di kecil. Kita pilih di region dimana R-nya memberikan nya kecil. Nah, jadi kita punya dua kandidat nih. Yang kecil yaitu vektor C dan potensial, dimensionless potensial sama nah, terus lalu kalau misalnya kalian pernah belajar kinetik gas ya, data. Kalau misalnya kalian pernah belajar dari kinetik gas, nanti ada yang namanya teorem material ya. So, intinya dia bilang kalau misalnya kita punya satu sistem yang terikat di dalam Newtonian gravity, maka dia akan rata-rata dari energi kinetik dan energi potensialnya itu memenuhi kesamaan itu. Datangnya dari mana itu harusnya dibuktiinnya di itu ya, Maxter kalau salah ya, fisika statistik kalau. Nah, tapi ya gampangnya mah ya sih sebenarnya. Nah, ini kan kita jatuhnya 1/2 ini kalau di Newtonian gravity kan ini ada ini besarannya G M R kita sama ini nah kita dapat V kuadrat sebanding dengan G ya. Ini tinggal kita bagi. Nah, jadi kita punya relasi V si dimensionless velocity ini sebanding dengan akar dari si dimensionless potensial. Jadi akhirnya kita pilih yang jadi kandidat untuk E adalah vektor C atau ini ya. Nah, jadi metriknya tadi saya hapus lagi. Metrik yang tadi D0 kuadrat D0 ini kan setiap komponennya mau kita expand
apa kita lanjut aja dulu, nggak usah ngeliat layarnya dulu. Nah, ini kan komponennya mau saya expand jadi bentuk seperti ini ya. Nah, jadi E-nya itu epsilon. Setiap kita lihat besaran epsilon itu berarti dia akan merepresentasikan dimensionless velocity. Kalau misalnya kita lihat E kuadrat, berarti dia akan merepresentasikan dimensionless potensial dan seterusnya. Nah, jadi si komponen dari metrik itu akan kita expand ke dalam bisa suku dimensionless velocity atau suku dimensionless potensial. Biasanya kita akan pakai ini. Ini corresponding each other gitu. Jadi bisa ditukar-tukar. Kamu mau nyatakan dia dalam ini, mau nyatakan dia dalam ini boleh. Tapi biasanya orang lebih sering pakai ini. Kalau di couple gitu, Couple. V times V per se. Kalau EPSA pangkat 3 gitu. Mana? Sorry. Kalau EPSA-nya pangkat 3 gitu. EPSA, epsilonnya. Oh, epsilon pangkat 3. Terus V per se times V gitu. Bisa. Ya karena ini kan dia harus genap ya. Genap, ya bentar. Nah, makanya ini saya bilang saya nggak konsisten karena biasanya yang ditulis sebagai epsilon itu bukan ini tapi ini. Ya. Itunya harusnya akar Kalau epsilon. saya ganti aja. Saya ganti aja biar konsisten dari awal. Gimana ganti? Oh ini saya ganti E aja. Ada besaran ini kan ada eksentrisitas itu kita nggak pakai ini gitu ya. Nah jadi ini nanti yang jadi epsilon itu adalah E kuadrat. ya ini epsilon berarti ini dia akan epsilon pangkat setengah ya. Jadi nanti setiap pangkat bulat dari potensial dia akan pangkat bulat dari epsilon. Kalau tadi kan epsilonnya pangkat, kalau misalnya tadi saya pakai epsilonnya ini, kalau pakai E dia kan cuma jadi pangkat genap aja kan, pangkat ganjinya diambil sama si velocity. Nah kalau sekarang pangkat bulat itu dipakai sama potensial, pangkat half integer dipakai sama velocity ya. Nah, ada pertanyaan juga tadi? Oke. Saya ulangi lagi ya. Intinya IPN itu adalah kan di modified graphic itu ada banyak teori dan macam-macam GR, ada Bradstreet, ada pokoknya segala macam modifikasi GR itu bisa masuk ke modified graphic. Nah, supaya kita bisa membandingkan teori-teori ini, kita kan butuh satu formalisme kayak semacam common language gitu, supaya kita bisa membandingkan teori-teori ini. Jadi si common language-nya itu adalah si WN formalism. WN formalism itu ide utamanya, tadi teori-teori yang bisa dituliskan dalam WN formalism itu dia memenuhi ada beberapa kondisi. Jadi dia harus grafikinya harus bisa dinyatakan sebagai keseluruhan waktu supaya dia punya metrik, terus harus memenuhi equivalence principle. Nah, kalau misalnya dia memenuhi dua hal itu, maka metriknya itu maka dia pasti akan punya metrik. Nah, dari PPN formalisme ini metriknya ini akan kita expand. Kita ekspansi, jadi setiap komponennya ini segi mu itu akan kita tuliskan dalam bentuk 1 plus ekspansi dalam kecil si E ini. Ini harus dikecil.
dari 1, jauh lebih kecil daripada 1. Nah, supaya ini bisa valid ekspansinya, ini asumsi yang harus digunakan. Oke. Terus selanjutnya saya pengen tahu bilangan besaran apa sih yang merepresentasikan si bilangan kecil ini. Ternyata setelah menggunakan asumsi ini, bilangan kecilnya itu bisa kita pakai besarannya itu entah dia dimensionless velocity atau dimensionless potensial. Yang saya ulangi. Ya? Terus saya Ada rekamannya. Hah? Ada rekaman. Ada rekaman. Kita ikutin rekaman aja. Nah, jadi clear ya si bilangan yang akan kita pakai buat besaran yang akan kita pakai untuk mengekspansi komponen dari metrik itu biasanya si dimensionless potensial. Nah, selanjutnya ini ada potensial-potensial penting juga yang akan kita pakai buat menuliskan si ekspansinya. Ini kita define aja, ini potensial kan tadi jelas ya, U itu potensial U yang ini itu sebenarnya dia secara contohnya kita definisinya itu ya. Nah, terus selanjutnya kita punya besaran ini. Oke, berarti dia vektor ya, karena ini V-nya ini adalah velocity. Velocity ini. Terus selanjutnya juga kita punya ini definisinya bisa kalian lihat aja di sini ya. Nah, ini kenapa definisi seperti ini sebenarnya itu nanti keluarnya dari Gravito sama Pensil, tapi kayaknya nggak sempet deh kalau saya jelasin Gravito sekarang. Nanti kalau ada waktu saya jelasin. Terus selanjutnya kita punya besaran ini. Sebenarnya ini yang ini dan V ini dia keluarnya itu dari potensial 4 itu nanti dia bisa dinyatakan sebagai komponen time-nya sama V komponen spasialnya. Nanti kalau misalnya kalian masukin ini yang nol, kalian dapat ini, dan untuk yang paling kecil kan di x0 berarti tahunnya kan 1 ya, jadi kalian dapat ini untuk yang komponennya, untuk yang komponennya kan ya. Nah, untuk besaran itu WI itu dari mana? Nah, sebenarnya untuk kasus yang GR-nya linear, linearized gravity yang dipakai di gelombang gravitatif, itu persamaan medan Einstein itu bisa dituliskan persis seperti sama Maxwell. Saya sebenarnya mau
sini kan kalian tahu ya gimana caranya dapetin persamaan gelombang ya. Persamaan gelombang di kuadrat ya. Nah ini juga sama, dia bisa dinyatakan dalam bentuk ini. Nah terus kalian tahu juga si force, medan listrik dan medan magnet itu kan dia bisa dinyatakan dalam fungsi dari ini ya, dari potensialnya ya. B-nya kan. Nah, gravity juga bisa dinyatakan dengan F ya, kalian tahu. Nah, terus si F ini, F itu kan dia harus merupakan diferensial dari potensial ya. Ya, kalian kalau misalnya dituliskan dalam bentuk ya. Nah, ini yang kita sebut potensial. Kalau misalnya di elektromagnet, dia kan jadi P sama apa sih? A vektor. A vektor ya. Nah, tapi selanjutnya kalau misalnya ini kita transformasi, ditambahin suku H, dia akan tetap sama kan F-nya ya. Nah, suku W ini dia itu sebenarnya ini, kalau untuk gravity nanti kita kalau misalnya GR-nya yang linearized kita tuliskan dalam bentuk persamaan seperti persamaan Maxwell, namanya gravitomagnetism. Suku si WI itu dia itu ini, suku H yang ditambahkan ke faktor potensial, tapi dia nggak akan efek ke force kan bener ya? Strength ya? Field strength. Nggak akan efek ke elektromagnetism gitu. Oke? Ada yang tanya dulu? Nah, ini selanjutnya juga yang sebenarnya yang sering dipakai itu ini 1, 2, 3. Yang ini itu kalau misalnya kita mau cari koreksi order tinggi baru dipakai. Jadi saya cuma nampilin aja. Nanti kapan-kapan kalau misalnya ada nurunin ini akan saya misalnya keren sih kalau misalnya. Itu maksudnya di 4 dimensi. Medan gravitinya bisa dirubah. Persamaan Einstein-nya bisa dirubah jadi. Iya. Hah? Sebenarnya kan nanti kalau misalnya nggak di linearize juga persamaan Einstein itu kan bisa ditulis dalam bentuk yang mirip juga kayak gitu. Jadi kalau nggak salah terus nanti F di kuliah selanjutnya. Ini saya tahu baru di 3 dimensi yang bisa. Yang tuh 3D gravity itu yang si Witten nulis bahwa medan
Oh, metrik itu bisa diinikan dengan medan potensial elektrik. Tapi kalau yang 4 dimensi saya baru tahu kalau bisa dituliskan. yang linearisnya itu. Oh, linearisnya, Jadi bukan umum. bukan full. Kalau full dia kita yang itu yang tadi saya tulis dia sama dengan 0 ini apa? Serupa torsional condition, terus nanti koneksinya harus gitu kalau nggak salah. Yang Kondisinya. nah kalau misalnya dari aksi itu kita solve final quadrantnya ini itu nanti bisa dibuktikan bahwa ini ekivalen sama CA. Nanti coba saya view lagi. Tapi kalau yang ini yang bisa dinyatakan dalam bentuk persamaan mirip bukan perpisahan yang mirip sama persamaan massa itu cuma yang linearisnya aja kan, soalnya yang linearis gravity juga itu kita persamaannya juga sama gelombang kan ya. Ini kan sama dengan H. Nah ini buat dapetin ini itu bisa dari yang tadi kayak persamaan massa. Cuman yang bagian linearnya aja nggak full. Iya, kita ambil break dulu ya. Nah, caranya gimana supaya kita bisa melakukan ekspansi ini genomo IJ. Caranya gimana sih sebenarnya? Caranya itu kalau menurut saya lebih bisa dibilang kayak cocok logi. Cocok loginya reasonable. Yang satu caranya buat menentuin ekspansinya itu kita harus indeks structure-nya harus sesuai ya. Jadi karena kita lihat si komponen G00 ini kan skalar ya, jadi dia harus diekspansi sama skalar juga. Nah, kalau komponen G0i dia itu karena dia bentuknya mirip vektor, jadi dia harus diekspansinya sama vektor. Dan GJ dia bisa diekspansi sama skalar dikali Kronecker delta atau diekspansi sama tensor. Tapi ini untuk order tinggi, jadi biasanya kita nggak consider yang diekspansi sama tensor, karena nanti kita lihat ekspansi dari ini aja, ini udah ntar kalau nggak salah udah order 2, udah order untuk epsilon. Nah itu syarat. Nah, terus syarat keduanya untuk mendapatkan. Nah jadi dari sini kita bisa lihat ya yang mana aja yang kira-kira masuk ke G00. Di sini kita bisa lihat yang masuk ke ekspansi G00 itu cuma satu ya. Terus untuk yang masuk ke suku U dan suku selanjutnya kalau misalnya kita mau nyari ekspansi order tinggi bisa U kuadrat, bisa U pangkat 3 dan seterusnya ya. Nah untuk komponen G0i yang campuran yang bisa masuk itu cuma ini ya, BI sama V. Nah sedangkan yang untuk yang bagian spatialnya itu bisa U masuk ke bagian skalar atau nanti bagian yang tensor order tinggi yang kita bahas di sini. Terus selanjutnya syaratnya lagi, ketentuannya lagi supaya kita bisa dapat ekspansinya itu ya Pak. Kita harus kumpulin yang ordernya sama gitu. Jadi kita jadi karena nanti ekspansinya itu bentuknya nanti kayak satu ditambah ada suku E kuadrat, ini
tiap order itu independen satu sama lain, kayak kalian ngerjain integrasi biasanya. Terus, nah terakhir nanti ada yang namanya gauge fixing, karena ini kan dia harus independen terhadap koordinat kan, tapi nanti kita bisa, dia independen terhadap koordinat, tapi kita bisa pilih koordinat yang khusus sehingga ekspansinya lebih bagus gitu, lebih clear secara fisis untuk metriknya. Nah ya, nah untuk menentukan si gauge fixingnya ini biasanya standarnya yang kita pakai, yang dipakai sama orang-orang di internet itu canonical, bukan di internet, di orang yang dipakai sama fisik kebanyakan. Jadi kalau kalian mau baca topik ini ada di Gravitationnya Wheeler dan Tebal itu. Wheeler mungkin bukunya tebal banget itu. Gravitation ini dibahas sedikit di sini. Nah, gauge fixing yang kita pilih itu mereka nyebutnya canonical atau standar PPN gauge, dimana syaratnya itu supaya kita bisa dapetin canonical PPN gauge itu satu, bagian spatial metriknya itu harus isotropik. Nah, jadi ini bagian ini dia harus bisa dinyatakan sebagai suatu fungsi boleh metrik flat dikali conformal factor. Itu yang kalau misalnya kita pengen spatial metriknya isotropik, dia harus memenuhi ini, harus terpenuhi. Nanti juga satu, dan keduanya dia harus balik ke Newtonian limit. Kalau misalnya diambil PN-nya order 0, dia harus balik ke Newtonian limit. Nah, oke. Nah, setelah diturunkan, kita pakai 3 aturan ini, nanti kita bisa dapatkan metriknya bentuknya kayak gini. Jadi si bagian yang normalnya itu di ekspansi itu seperti ini. Ini kan skala semua ya, skala. Bagian campurannya juga itu kita lakukan vektor, dan bagian yang spatialnya. Nah, kita bisa lihat di depannya ini selalu ada koefisien kan. Jadi koefisien di depan itu 2. Kenapa 2? Karena dia harus balik lagi ke Newtonian yang nomor 3, yang ini nih. Wah, ini setelah diturunin ya. Nah, ini juga ada koefisien ini. Koefisien ini. Semua koefisien ini. Kalau ini kan si parameternya, si ordernya ya. Ini kan barusan coba kita lihat. Nah, ini potensialnya yang sebanding dengan order ekspansinya. Nah, jadi yang sisanya ini sebenarnya skala koefisien aja, ini semua ini juga. Dan tadi aku tanya dulu nggak? Nah, jadi ya balik lagi, intinya si PPN itu dia adalah mengekspansi metrik supaya mengekspansi metrik dalam bentuk potensial kecil. Jadi dia bentuknya akan seperti ini. Ini untuk semua teori loh, nggak cuma GR aja. Nah,
yang menentukan teorinya GR atau bukan, atau dia Bernstein atau dia FM, nanti itu koefisien ini. Jadi tiap teori yang memenuhi tadi requirement yang tadi saya tulis 3 itu, dia akan beda-beda koefisiennya. Oke. Nah makanya karena itu ini enak banget untuk dipakai buat tahu seberapa jauh sih deviasi teori modified gravity itu dari gravitasitas. Karena kita cuma perlu membandingin koefisien ini. Nah tapi ini hanya bisa dipakai untuk di kondisi tertentu yang tadi saya tulis asumsinya, apa namanya, dia weak field, dia slow motion, ya pokoknya dia ada asumsi harus ada requirement harus dipenuhi. Ada yang mau tanya dulu nggak? Rigorous derivation itu ada gitu. Rigorous derivation itu. Nah, derivation untuk dampaknya itu yang sekarang rigorously dia ada. Rigorously. Saya belum pernah lihat yang rigorously, tapi nah kayak yang tadi saya bilang kan, yang caranya kita tentuin ini, kalau menurut saya ini malah lebih mirip kayak cocok codingan. Ya, jadi saya nggak tahu apakah ini ada rigorously atau enggak, tapi yang saya tahu dan saya baca ini cara nentuin dari sini ke sini itu caranya dengan pakai ini, dengan mencaratkan harus ini apa sih yang skalar sama skalar digabungin, vektor sama vektor, tensor sama tensor, dan ini gauge fixingnya. Kenapa harus pakai gauge fixing ini? Mungkin bisa kalau misalnya diganti pakai koordinat lain, tapi nanti kita kehilangan sifat ini kan, sedangkan ini tuh mungkin bisa, tapi nanti dia mungkin jadi lebih susah atau bentuknya bukan yang kanalitas standar yang kita pakai ini. Kalau rigorous mah kayaknya nggak terlalu rigorous ya, kalau saya lihat dari caranya mereka nurunin. Saya cuma yang saya tahu cara nurunin gini. Itu titik-titik itu maksudnya ada pangkat lebih tinggi atau Iya. ada parameter. Ini berarti pangkat order terendah. Ya, pangkat order rendah itu kalau misalnya mau cari order lebih tinggi, potensialnya bisa lebih macam-macam lagi, tapi biasanya saya kasih. Nah, ini kan saya tulisnya cuma waktu itu sampai pangkat 2 aja kan. Kalau misalnya mau order pangkat yang lebih tinggi, kita ada macam-macam ada. Kalau nggak salah lebih macam tapi biasanya orang sampai order 2 juga udah. Kalau yang dari metric tadi, kalau yang GR itu berarti koefisiennya spesifik kan? Ya. Nah, yang Jadi kita bakal lihat kalau kerjaannya ini sama satu, semuanya nol. sisanya 0. Sisanya nol. Yang Alpha, ya. G01 Oke, ya. kalau untuk GR G01 Kira satu nol. G01 0. Tapi koefisien yang lain nggak bisa men-set dia 0, kecuali kalau V per C pangkat 3 gitu. Kalau untuk penyumbangnya kan dia cuma ada 10 nih Pak. Ini penyumbangnya ini harus ada 10, Ya. ini harus 0. Ini. Ya. Kalau GR kan nggak harus itu 0. Nah ini yang saya coba tulis notikan dulu untuk order.
tulis, saya masukin aja dia 0 1 yang dari sini tambah 20. Sebentar, iya benar. Nah, ini itu tetap 0 di C. Ini yang angkat 1 Mbak, angkat 1 ya, 1. Nah, selanjutnya 3/2 ini nggak ada, tetap sama yang ada tambahan, cuman si G0i aja. Si G0i nya itu baru adanya di order ini. Sekian. Ya, nanti kalau misalnya mau order selanjutnya bisa jadi ya, saya tulis. Itu sama dengan ini, tapi nanti ada suku. Nah, seperti itu kan bisa dilihat ya. Itu order 2 semua itu. Situ. Oke. Yang paling kita lihat ada dulu di izinnya itu ada suku tambahan -2 keluarga. Oh enggak. Nah, kalau Newtonian itu kan dia cuma pakai, kalau ini kan yang nggak ada source-nya. Kalau yang ada source itu mulai dari sini kan, mulai dari orde ini yang ada source. Kalau misalnya kita cuma mau ngambil Newtonian teori, itu kita cukup ambil ini aja. Kan dia nggak ada ini sama nggak ada ini kan di Newtonian, karena space-nya absolut sama. Ya, terus selanjutnya yang koreksi ini yang Newton ini cuma ini sampai ini. Nah, ini kalau misalnya kita mau mengambil koreksi post Newtonian itu kita tambahin ini. Kemudian kalau itu kalau contoh misalnya Schwarzschild itu ya. Kalau misalnya ya ini dianggapnya adalah relativistic correction ini, karena yang Newton kan kita cuma punya ini doang yang potensialnya, nggak punya potensial lain. Ini relativistic correction pertama. Terus koreksi selanjutnya bisa dilihat dari bergantung mengambil yang first ya. Ini first correction. Ini second correction. Ya maksudnya kalau di JR kan ada yang stationary solution apa ker itu berarti koreksi sampai ke ini ya. Bisa yang ya enggak saya salah Pak. Untuk JR ininya nggak harus kita ini kan dia 1/2. Jadi ininya udah harus jadi harusnya ya nanti ini bisa dinyatakan ini kan dia cuma stationary. Kayak itu stationary kan, jadi harusnya bisa. Jadi JR itu kalau misalnya si ini gamma sama delta sama satu. Jadi ini ada yang lain 0, ini ada, ini juga ada. Jadi ada semua.
Tapi satu lagi pertanyaan tadi kan banyak parameter tuh. Terus parameter buat ini ya PPN ini. Kan tadi yang tunjukin cuman antara yang V per C dengan skala. Gimana mereka berhubungan gitu melalui virial theorem. Padahal parameternya banyak tuh. Tapi kan bisa maksudnya tadi dikaitkan dengan epsilon itu. Nah, kalau itu pakai apa? Maksudnya kaitan antara parameter itu. Bisa dinyatakan dalam buku sebenarnya. Nah ini bukan ini apa ya? Ini sebenarnya kan dikali ini dikali sekian. Ini Maksudnya kalau yang lain itu kombinasi ya, dari U dan V U gitu. dan V itu makanya tadi kata V. Yang penting yang harus kita lihat adalah si ordernya aja. Jadi kayak metriknya itu kita ekspansi dalam order epsilon. Nah tapi epsilon setengah pada epsilon 1 dan seterusnya. Tapi si besaran-besaran yang epsilon pangkat sekian itu fisisnya itu biasanya dinyatakan dalam ini. Jadi kalau misalnya kita mau nanya fisisnya si order pangkat sekian itu apa, biasanya ini biasanya ini gitu. Itu ada parameter lain atau cuman terbatas? Ada parameter lain kalau misalnya Pak Ambil mau lanjutin ke bawah ada, tapi gitu. biasanya orang-orang mah sampai sini udah cukup ya. panjang itu dan apa kan ini tuh biasanya dipakai buat nyocokin sama eksperimen. Tapi eksperimen kan kita ngelakuinnya di dekat-dekat bumi, harusnya nggak gede-gede banget kan deviasinya dari GR. Jadi makanya orang biasa sampai order 2 juga udah stop. Jadi udah didefinisikan. Tapi kalau misalnya mau dilanjutin bisa. Ada yang mau ditanyain dulu? Lihat semuanya. Ada nggak? Ya, lanjut. Oke. Sekarang karena kita bahas di koefisiennya ya. Ntar ke koefisiennya. Nah, di sini saya coba diskusikan di sini. Yang biasanya paling penting karena ada apa 1, 2, 3 dan sekian. Terus ada mana nih? Nah ini saya nggak tahu nih punya apa. Nah tapi yang kita bahas saya cuma 2 ini aja ya, karena ini kan ini yang untuk koreksi order tinggi, nantinya nggak apa-apa namanya. Yang penting kalian ini aja. Nah sebenarnya si parameter ini juga dia punya artifisisnya. Ya, sekarang yang mau saya bahas itu artifisis dari si parameter ini. Nah kita lihat gimana cara kita bisa tahu apa sih artifisis dari si gamma dan beta dan parameter lainnya itu. Kita lihat dia berpasangannya sama siapa di sini. Kalau di sini kita atur orbit 1 aja dulu ya. Orbit 1 untuk PN orbit 1 simetriknya kan bisa ditulis ini ya. Oh, sorry. Ini saya pakai gambar ini
maksudnya sedangkan saya pakai lambang V juga di sini, tapi V yang saya pakai ini bukan V yang saya pakai di sini ya. Ini di sini itu sama dengan U/V kuadrat. Nah, ini kalau misalnya kita cuma ambil IPN orbit 1, biasanya terusnya 1 PN. Itu suku-suku yang ada yang kita ambil dari sini, itu cuma ini sama ini. Ya. Nah, jadi sekarang kita pengen cari tahu dulu ini besaran apa sih? Oke, sekarang kita ambil untuk tahu cara tulis apa, kita ambil kasus sistem. Sistemnya itu apa? Cahaya. Nah, kita mau tahu cahaya yang bergerak di ruang lingkup. Nah, cahaya ini kan dia itu vektornya pasti 0 ya. Dan oleh karena itu CDS-nya pasti 0. Jadi masukin kondisi ini. Karena sekarang kita mau sistem yang mau kita tinjau itu adalah cahaya, di mana cahaya ini bergerak di ruang lingkup. Dan kita mau deskripsikan si cahaya itu menggunakan metrik ini dengan order 1 PN aja. Nah, jadi pertama cahaya itu dia vektornya pasti selalu 0, jadi ini selalu sama dengan 0. Terus ini kita masukin ini ke sini, terus nanti kita dapat besaran W. Ya, gampang ya, tinggal masukin aja ke sini, terus dapetin besaran ini, ntar di ekspansi ke sampai kuadratnya hilangin, kuadratnya hilangin. Terus ini diekspansi, bentuknya nanti jadi C Nah, terus kita punya besaran juga di optika geometris ya, N refractive index. Refractive index dari cahaya itu C per P. Sedangkan ini kan velocity ya, jadi tinggal dimasukin aja, kita dapat si refractive indexnya itu 1+. Kalau kita ekspansi nanti dapat NR-nya 1 tambah 1+. Nah, jadi ini adalah refractive index dari si light ray yang bergerak di ruang lingkup.
kita tahu ya kalau misalnya cahaya dia misalnya di ruang datar dia cahaya pasti akan geraknya lurus aja. Tapi kalau misalnya ternyata kita kasih sumber di sini, menurut relativitas umum kan pasti dia akan belok ya. Nah jadi misalkan ini cahayanya lurus, nah jadi misalnya ini kita punya sumber cahaya yang tadinya lurus pasti dia akan belok ke sini. Ini jarak antara light ray-nya dengan sumber, kita ambil sumber sama titik, ini biasanya disebut B kan, B itu parameter impact parameter. Kalau misalnya kalian udah belajar tentang scattering, biasanya kan kalian tahu nggak parameter impact. Jadi fisika inti ya kalau nggak salah. Nah terus selanjutnya itu kita pengen tahu berapa sih besarnya sudut defleksi si cahaya yang disebabkan oleh massa yang kita letakkan di ruang waktu. Ini seberapa besar cahayanya belok karena keuntungan ruang waktu. Terus kita pakai ini ya, arah lambang cahaya itu kita kasih koordinat Z, ini B, jarak dari lintasan cahaya terhadap si sumber B, dan ini ada pengamat di sini. Ini R, jarak dari si sumber ke pengamat. Jadi kita punya relasi ini. Kita punya R kuadrat dengan B kuadrat plus D kuadrat. Simpan relasinya. Terus dia pakai aproksimasi lagi. Saya ingat lagi tujuan kita adalah cari berapa besar pembelokan si cahaya ini, berapa besar sudutnya. Aproksimasi itu untuk ke sudut yang tipis ya. Jadi B-nya cukup kecil, jadi ini bisa diaproksimasi dengan M per B. B-nya itu parameter impact, M-nya itu refractive index dari si cahaya. Terus kalau kita kan bisa dapat ini nanti Z. Nah lalu kita pengen tahu cahayanya itu dia datang dari, kita anggap datang dari jauh banget, dan kita ambil dia di kitanya jauh banget juga dari si sumber dan dari si sumber light ray. Jadi effectively Z
Z-nya itu cahayanya akan menempuh jarak dari minus K sampai jarak yang ditempuh sama cahayanya. Nah sekarang kita pengen tahu sepanjang cahayanya berjalan dari ujung sampai ketemu sama kita berapa banyak dia berbelok. Jadi tinggal benerin aja ya. Itu nanti kita bisa hitung, diselesaikan integralnya. Delta theta rumus n yang tadi bisa hapus lagi. Rumus n yang tadi kan rumus n nya nanti nr sama dengan 1 ditambah 1 gamma kali ini ya potensialnya itu potensi kuadrat. Jadi potensialnya itu nanti diganti sama potensial besar. Potensial besar itu G M R. Nah ini masukin ke sini, selesaikan integralnya, nanti dapat misalnya ini. Kalau misalnya kalian baca-baca percobaannya Eddington dan Einstein, kan dia mengukur berapa pembelokan cahaya. Nah ini misalnya ini ya. Nah kita lihat di sini deflection angle atau seberapa banyak cahayanya ngebelok itu dikontrol sama parameter gamma ini. Parameter gamma ini kan yang tadi yang ada di ekspansi ini ya, nih parameter gamma. Nah jadi kalau teorinya GR, gammanya kan satu, gammanya satu, dia deflection angle-nya akan sekian yang diukur sama Eddington. Tapi kalau misalnya dia gammanya bukan satu, deflection angle-nya akan berubah kan, akan berubah sesuai dengan besarnya gamma. Nah jadi gamma itu adalah parameter yang mengkontrol light deflection di 3D spasialnya. Nah karena dia adalah parameter yang mengkontrol light deflection di 3D spasial. Nah penyebab dari kelengkungan uang di 3D itu kan, saya tulis aja dikit deh. Ini itu dia pembelokan cahaya. Karena ruangnya melengkung, karena ruang 3 dimensinya curve. Nah sedangkan si 3D ini curve karena kita letakkan ada massa di sini. Nah oleh karena itu gamma itu dia akan mengukur seberapa besar unit mass menyebabkan uang melengkung. Nah untuk GR, 1 unit mass dia akan menyebabkan uang melengkung sebesar ini. Tapi kalau misalnya untuk teori yang modified gravity yang lain yang bukan GR, unit mass yang sama dia akan menyebabkan
space time-nya maupun dengan besaran yang beda, nggak sama dengan dia. Oke, clear ya? Nah, ini interpretasi fisis dari parameter gamma. Terakhir, ada sedikit lagi kan ada yang butuh pakai Shapiro time, jadi saya bahas sedikit ya Shapiro time. Ini masih kasus yang sama, kayak persamaannya juga. Tadi kan kita udah dapat N ya, dapat refractive index. Nah, ini ceritanya kalau misalnya cahaya dari sumbernya di ruang flat kan dia akan geraknya terus ya. Nah, lalu sekarang kalau kita kasih massa lagi, maka dia akan melengkung. Nah, ini misalkan kita sebut menurut Z2. Ini sumbernya Z1. Kita tahu sumbernya di mana. Nah, kalau dia flat dari Z1 ke Z2 kan garis tembuknya kan ini ya. Sedangkan kalau misalnya dia ruangnya melengkung, maka garis tembuknya ini. Dan garis tembuknya mereka nggak sama. Karena garis tembuknya nggak sama, waktu yang dibutuhkan untuk pindah dari Z1 via lintasan ini dan via lintasan ini juga nggak sama kan. Yang ini lebih besar. Jadi pasti ada delay time. Nah, delay time-nya ini yang kita sebut Shapiro delay time. Nah, ini nuruninnya juga mirip-mirip ya kayak tadi. Kita punya DLDT tadi gimana sih? Cuma tadi bisa ditulis ini ya. Minus 1 plus gamma. Nah, untuk ini kan N. Jadi DL S DT itu sama dengan N per C L ya. Nah, kalau untuk kasus yang ini yang flat, dia N-nya sama dengan 1. Jadi kita punya DT sama dengan 1 per C DL. Sedangkan kalau kasus yang ini dia ini yang ada N-nya tidak sama dengan 1. Nah, terus kalau kita pengen tahu, ini kan kalau kita integralkan ini jadi T integral N per C N per C ya, sedangkan ini yang untuk vakum dia 1 per C aja. Nah, sekarang kita pengen tahu delta P-nya. Delta P-nya itu T minus T vakum. Ini yang disebut dengan si Shapiro time ini. Shapiro delay time. Oke, akhirnya tinggal masukin integral ini. Masukin N-nya kan tadi N-nya fungsi dari yang tadi saya tulis ya, tahu kan? Masukin fungsi N, nanti dapat delta P-nya sama ini dN
kalau misalnya nanti tugas kecil kalian ada yang membahas tentang Shapiro delay time, kalau nggak salah kan buku 4 jadi harus begini atau gimana. Nah ini Shapiro delay time ya definisinya ya. Oke. Parameter selanjutnya, tenang dikit lagi kok. Parameter selanjutnya itu beta. Nah ini penting lagi beta. Ini dia munculnya di order 2. Nah, sebelumnya kalian lihat parameter gamma itu dia muncul di sini juga dia muncul, di sini juga dia muncul. Nah, sekarang selanjutnya kalau kita ambil order 2 yang ini parameter beta. Beta itu apa sih basisnya? Ini saya langsung aja ya. Kan di gravitasi